Salam saudara-saudara terkasih, berjumpa kembali saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita akan beribadah bersama-sama. Kita masih melaksanakannya via YouTube, tapi kami percaya semua bahwa kita akan diberkati dalam kekuatan daripada Tuhan, serta ada dalam naungan Tuhan yang akan terus menyertai kita, terutama di saat pandemi yang masih berlangsung, tapi kita percaya penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita semua. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa kalau pada pagi hari ini kami dapat beribadah bersama-sama untuk kami dapat merenungkan sebagian dari firman-Mu, mendengar firman Tuhan serta membawa puji-pujian dan doa ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu, berkat-berkat yang terus Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih Yesus kita dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Harapan hidup berbakal kasih-Mu, Tuhan menantang aku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir namamu seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggelar hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Yesus kita dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Kita dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan tegakkan aku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggelar hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggelar hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ya, baiklah saudara, sebelum kita masuk firman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, buka pikiran dan hati kami Bapa, agar kami mengerti apa yang Engkau firmankan. Biarlah setiap firman Engkau tanamkan di dalam hati kami, menjadikan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga
firman itu ada di dalam hati kami termeterai dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, juga pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kebesaran nama-Mu saja, juga memakai bahasa yang sesederhana mungkin, sehingga dia dapat dimengerti oleh semua kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Yang demikian saya bacakan, Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Mari saudara kita merenungkan firman Tuhan kembali pada pagi hari ini, di mana kita boleh belajar kembali untuk merenungkan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Terkait dengan bulan Desember, biasanya kita merayakan hari Natal, merayakan perayaan-perayaan Natal di setiap daerah pun, di setiap gereja sama-sama mengadakan kebaktian Natal, terutama pada saat pandemi mungkin ada perubahan, tetapi kita percaya bahwa firman ini terus akan memberikan berkat-berkat bagi kita. Demikian juga kita orang percaya. Melalui momen yang baik ini, biarlah saya akan membawakan firman ini bagi kita semua untuk kita renungkan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tadi dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Artinya, perasaan dan pikiran kita adalah keseluruhan tubuh kita taruh di dalam Kristus Yesus. Artinya ini di sini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan melalui umatnya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang terima, ada Kristus Yesus, ada Roh Kudus di dalam hatinya, menaruh pikiran dan perasaannya di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Artinya kita datang kepada Yesus. Artinya dalam pemahaman firman ini mengatakan bahwa pikiran dan perasaan kita simpan di dalam Kristus Yesus. Ini saya menjelaskan Kristus Yesus artinya Roh Kudus juga Allah Bapa kita. Ini terkait dengan Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Itu adalah tiga yang menjadi satu dan menjadi satu di dalam tiga gitu ya. Jadi kita semua orang percaya ada Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus itu yang menguatkan kita. Nah, di sini menjelaskan melalui surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dikatakan, hendaklah kamu hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi Kristus Yesus atau Roh Kudus atau Allah Bapa, Roh Kudus yang di dalam hati kita, itu kita taruh perasaan dan pikiran kita ke dalam Tuhan Yesus Kristus, ke dalam Roh Kudus, sehingga semua yang berkuasa di dalam diri kita adalah Roh Kudus, yang menguatkan kita, menopang kita adalah Roh Kudus, sehingga perasaan dan pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus. Untuk itulah di surat kiriman ini menjelaskan kepada kita supaya kita orang percaya. Surat kiriman ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, seorang penganut Tuhan Yesus Kristus yang percaya kepada Tuhan kita pikiran dan perasaan kita simpan, kita taruh di dalam Roh Kudus atau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Agar apa? Agar keseluruhan kita dipimpin
oleh Roh Kudus, diarahkan oleh Roh Kudus, diarahkan oleh Tuhan. Karena di dalam perjalanan hidup kita, kita memerlukan petunjuk jalan, perlu pedoman, pemahaman yang lebih dalam lagi, sehingga kita akan diteruskan, dipimpin dalam perjalanan kita oleh Roh Kudus, mencapai garis akhir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Semua kita akan berakhir di dalam kematian. Tetapi sebelum itu kita berjalan, kita memohon pimpinan daripada Tuhan. Untuk itulah pikiran dan perasaan kita taruh di dalam Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan kita dipimpin, sehingga kehidupan kita bukan berdasarkan ego kita, bukan berdasarkan kemampuan kekuatan kita, tetapi kekuatan daripada Tuhan saja, kemampuan daripada Tuhan saja yang akan mengarahkan hidup kita, seperti bangsa Israel yang menuju tanah perjanjian. Demikian pula dengan kita selalu berjalan menuju tanah perjanjian yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita boleh belajar bahwa perasaan dan pikiran kita, segenap seluruh kehidupan kita taruh di dalam Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita akan diarahkan, kita akan diberikan petunjuk jalan, kita terus akan dituntun oleh Tuhan menuju tanah perjanjian, menuju janji-janji Tuhan di akhir hidup kita. Bahkan di titik akhir nanti Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita semua. Semua kita tentu akan berakhir, tetapi semua Tuhan katakan, janganlah berdasarkan pikiran dan kekuatan kita, tetapi berdasarkan kemampuan dari Tuhan, berdasarkan Roh Kudus yang mengarahkan terus jalan hidup kita, untuk kita terus dipimpin. Seperti firman tadi, hendaklah kamu dalam hidup bersama, artinya bersama-sama dengan orang percaya, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita menaruh pikiran dan perasaan di dalam Roh Kudus, di dalam Kristus Yesus yang akan mengarahkan kehidupan kita, memimpin perjalanan hidup kita ke depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang walaupun dalam rupa Allah, artinya Tuhan Yesus lahir ke dunia dalam rupa Allah. Kita pun semua dalam rupa Allah. Karena di Kejadian 1 ayat 26 kita baca. Kejadian 1:26 dikatakan demikian. Saya bacakan yang 26a ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan Yesus lahir di ayat 6 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan Yesus lahir ke dunia adalah Tuhan yang Allah sendiri. Tuhan yang dari Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Tentu dia ada kekealahan. Tentu dia punya kuasa yang luar biasa hebatnya. Dan ia meninggalkan kuasa itu. Dia melepaskan atribut-atribut yang ia ada dalam pundaknya. Menjadi di ayat 6, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Artinya apa? Kesetaraan dia tinggalkan. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia dan milik yang harus dipertahankan. Jadi tidak memakai milik Tuhan, artinya menyimpan semuanya. Dia menjadi manusia biasa. Dia datang ke dunia. Dia melepaskan atribut itu. Di ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus datang mengosongkan dirinya. Artinya mengosongkan dirinya. Artinya ketuhanannya. Tuhannya, kuasanya, dia datang ke dunia mengosongkan dirinya. Artinya mengosongkan dirinya, memang dia punya kuasa dari Tuhan. Dia ada kuasa karena dia bergelar Tuhan. Bergelarnya pun banyak, pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Tetapi dia mengosongkan dirinya, meninggalkan kuasanya dan menjadi sama dengan manusia, sehingga memperhambakan diri kepada manusia. Bahkan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, dia mengosongkan diri, merendahkan diri. Jadi sebagai Tuhan
yang begitu kasihnya kepada kita. Dia datang ke dunia dengan mengosongkan dirinya, dengan melepas segala atribut-atribut yang ada padanya, sehingga datang sama dengan manusia, merendahkan dirinya. Untuk apa? Untuk mengangkat jemaatnya, untuk mengangkat orang-orang percaya yang mau datang kepadanya. Semua manusia yang berdosa diangkat, diberikan kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, dari sini boleh kita merenungkan bahwa Tuhan begitu luar biasa. Tuhan Allah kita yang selalu membawa kita untuk kita mengerti kehendaknya di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan Allah kita begitu kasihnya sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan datang ke dunia ini untuk apa? Untuk mengaruniakan kasih karunia kepada kita, untuk mengangkat jemaatnya, untuk memberikan kekuatan kepada kita, menolong kita yang dalam kelemahan. Tanpa Tuhan datang ke dunia, kita tidak akan selamat. Nah, begitu luar biasa dikatakan firman Tuhan, bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Karena Tuhan yang ada di dalam diri kita, roh yang telah membawa kita untuk mengenal akan Tuhan kita. Yang keempat, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Merendahkan diri, taat sampai mati untuk keselamatan umat manusia. Begitu luar biasa pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang taat sampai mati. Hanya kasih karunia kepada kita, kepada umat manusia yang dikasihinya. Dan harus mengalami kehinaan, bahkan harus mati di kayu salib. Karena apa? Karena dosa-dosa umat manusia. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini, kita boleh kembali merenungkan, boleh kita diingatkan bahwa Tuhan datang untuk kita umatnya, untuk kita yang percaya, yang mau datang kepada Tuhan. Karena kasih karunia itu membuat kita dapat seperti diselamatkan, diangkat dari lembah kekelaman. Kita diangkat oleh Tuhan karena Tuhan begitu kasihnya. Tuhan begitu rela mengorbankan dirinya, bahkan sampai di kayu salib. Bahkan dia dengan merendahkan diri, dengan merendahkan diri, taat sampai mati. Sungguh luar biasa saat merendahkan diri sampai mati. Itu adalah Tuhan kita yang tidak melihat pengorbanannya, tetapi dia melihat kasih karunia kepada kita untuk dia angkat kepada kemuliaan demi kemuliaan untuk setiap umat yang percaya kepadanya. Begitu luar biasa saudara ya, luar biasa pemahaman akan firman ini. Biarlah kita boleh belajar akan firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus rela menjadi hamba, taat kepada Bapaknya, supaya kita pun taat kepada Tuhan. Jadi ini memberi pelajaran, merenungkan kepada kita semua bahwa kita harus taat. Kita harus taat kepada Tuhan, di mana Tuhan telah mengorbankan dirinya, telah turun ke dalam dunia untuk mengorbankan dirinya, untuk mengangkat kita yang berdosa. Kita penuh dosa, karena tanpa kasih karunia daripada Tuhan, kita tidak dapat kasih anugerah itu. Kita tidak dapat diselamatkan karena kasih karunia Tuhan yang terus diberikan kepada kita, yang terus diberikan kepada kita melalui kasih karunia dan keselamatan yang telah disediakan untuk kita raih, untuk kita ambil berkat-berkat itu, untuk kita mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya,
Tuhan merendahkan dirinya supaya apa? Supaya sama dengan manusia. Agar apa? Agar kita mau datang kepadanya untuk mendengarkan pengajaran, untuk mendengarkan pemahamannya, untuk belajar dan merendahkan diri seperti Tuhan Yesus merendahkan diri sampai mati, taat sampai mati. Untuk siapa? Untuk umat manusia yang berdosa. Biarlah melalui perenungan ini kita boleh belajar bahwa Tuhan kita, bahwa Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia bukan hanya untuk sekedar datang, tetapi membawa keselamatan bagi kita. Bahkan dia lahir di kandang yang hina. Untuk apa? Untuk supaya kita percaya, supaya kita mau datang kepadanya, untuk kita mau mendengarkan pemahaman, renungan, bahkan kasih karunia yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Bahkan kasih itu untuk semua umat yang percaya. Dikatakan di ayat pertama tadi kepada umatnya ya. Di ayat yang kelima juga dapat menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berarti umatnya yang telah mengenal Kristus Yesus menaruh semua perasaan dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Keseluruhan hidup kita, segenap seluruh hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin hidup kita, Tuhan yang mengarahkan hidup kita pada setiap pergumulan, persoalan di mana ada Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah setiap kita boleh merenungkan firman itu, bahwa firman itu adalah kehendak Tuhan di dalam setiap kita. Keinginan Tuhan di dalam setiap kita. Bukan ego kita yang berdasarkan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tetapi firman Tuhan katakan kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Yang terakhir kita baca dari Yohanes yang keempat, ayat ke-34 yang demikian bunyinya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya pekerjaan Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Menggambarkan ini taat secara total di segala keadaan. Artinya apa? Artinya melakukan segala keinginan Bapa, keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi walaupun keadaan tidak mendukung, walaupun keadaan tidak baik, kita harus melakukan kehendak Bapa. Sedang dalam keadaan baik atau sedang dalam keadaan tidak baik, kita tetap percaya ada kasih karunia Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita malas mungkin dalam pelayanan ya, karena terlalu jauh atau terlalu macam-macam atau banyak ya kendala ya. Nah, itu menjadi malas. Nah, biarlah kita boleh belajar di sini bahwa jangan memikirkan itu, tetapi taat secara total kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan terhadap kehidupan kita, kita lakukan dengan baik. Karena Tuhan tidak pernah berjanji tidak akan hujan atau tidak akan panas. Hujan dan panas akan tetap ada. Kesusahan, kesenangan tetap akan berjalan. Tetapi yang kita pasti, ada Tuhan di depan kita. Ada pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat meraihnya. Kita berjalan bersama Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Di mana Tuhan akan arahkan hidup kita. Walaupun keadaan kadang-kadang tidak memungkinkan. Walaupun keadaan kadang-kadang menipu penglihatan kita. Tetapi biarlah kita belajar merenungkan firman Tuhan. Kita belajar mengerti kehendak Tuhan di dalam diri kita. Apa yang Tuhan mau dari kita. Apa yang Tuhan ingin Tuhan dari kita. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Seperti firman ini menggambarkan apa? Tuhan datang untuk menolong kita, untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian pun kita melakukan kehendak Tuhan. Karena kita harus taat, kita harus mengerti bahwa pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Walaupun terkadang memang kelihatannya jalan kita tertahan, ada gunung-gunung yang tinggi, ada
lembah-lembah yang curam, tetapi Tuhan pasti berjanji akan bisa melewatinya bersama Tuhan. Karena kita bukan saja dituntun, tapi kita diangkat oleh Tuhan. Kita digendong oleh Tuhan untuk melewati segala persoalan kita, segala permasalahan kita. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini kita boleh belajar. Kita boleh mengerti bahwa setiap kita orang percaya ada dalam tangan Tuhan. Setiap kita orang percaya ada dalam pimpinan Tuhan, di dalam perjalanan kita, di dalam kehidupan kita. Tuhan terus akan mengarahkan kita. Walaupun keadaan kelihatannya tidak memungkinkan, tetapi kita percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita semua, terutama anak-anak yang setia dan percaya. Seperti pikiran dan perasaan kita simpan, kita taruh bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, di akhir kebaktian ini kita akan menutup dalam doa serta doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau buka pikiran dan hati kami di dalam pemahaman renungan firman Tuhan, biarlah Engkau ajar terus kepada kami supaya kami terus taat dan setia di hadapan-Mu Tuhan. Memang Tuhan, kami ini lemah adanya. Terkadang kami meninggalkan Tuhan. Terkadang kami tidak mengerti kehendak Tuhan di dalam diri kami. Tapi biarlah kami boleh belajar Bapa untuk mengenali, untuk memahami firman Tuhan yang menjadikan pedoman bagi kehidupan kami. Ajar terus kepada kami Bapa untuk mengerti dan memahaminya lebih dalam lagi. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, biarlah hamba selesai telah memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan di dalam hati kami tidak selesai, yang terus akan membawa kami, akan merubah, memperbaharui hari lepas hari, serta memberi pelajaran kepada kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, juga untuk setiap jemaat GGP Kanaan, Tuhan berkati dimanapun mereka berada, juga yang dalam kelemahan Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, bahkan yang dalam kekurangan Engkau beri kecukupan bahkan sampai berkelebihan. Terima kasih Bapa, juga kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, biarlah Tuhan pimpin dan bimbing terus dalam kehidupannya, juga sebagai Bapak Gembala, Engkau yang mengayomi domba-dombanya Tuhan, terus berikan kekuatan, topang dengan kasih karunia yang daripada-Mu saja Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada beserta dengan ia, bahkan di setiap langkah hidupnya Tuhan, dimanapun ia berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, juga kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet terkait DPR, MPR, TNI, Polri, yang menjaga kedaulatan Indonesia Tuhan, biarlah melalui pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan, Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan dan al-kabuli kepadanya, agar ia dapat melaksanakan tugas dengan takut yang akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga. Juga sebentar kami akan memberikan sebagian yang telah Engkau berikan, berkat-berkat yang Engkau telah titipkan kepada kami. Biarlah melalui tangan-tangan yang memberikan ini menjadi berkat bagi kebesaran nama-Mu saja. Juga setiap tangan yang memberikan, mengembalikan setiap berkat yang telah Engkau titipkan kepada kami, biarlah Engkau berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar saudara-saudara terkasih, biarlah siapkan hati kita untuk kita terima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai.